Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan gue di sini mau bikin konten mystery box lagi nih karena emang gue baru aja dikirimin mystery box dari Gigabyte Aorus. Kali ini mystery boxnya nggak ada banyak ya karena besar banget ini untuk mystery box yang dikirimin sama Gigabyte Aorus. Sebagai apa ya, karena ini mau lebaran mungkin bisa juga disebut sebagai hampers atau THR kali ya dari Gigabyte Aorus. Karena paketnya juga besar banget mungkin akan makan waktu yang cukup lama, dan sorry karena setnya ini agak berbeda ya karena balik lagi boxnya terlalu besar kalau gua shootnya itu di dalam studio kayak biasanya. Jadi kalau misalkan suaranya agak bergema atau agak-agak ada suara-suara motor lewat atau mobil lewat, itu kalau suaranya masuk karena ya kalau di ruangan yang ini nggak begitu kedap suaranya. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita buka aja nih mystery box dari Gigabyte Aorus. Kira-kira isinya apa aja ya? Mungkin nanti gue minta si Tio juga ke sini kalau emang agak kesusahan gue buat bukanya karena ini gede banget dan beratnya ini 43 kg coy. Jadi lumayan banget lah beratnya. Gue di sini nggak pakai memori RAM lagi ya buat bukanya karena boxnya kelihatannya lumayan tebel, jadi takutnya agak susah kalau pakai RAM. Jadi gue pakai cutter aja di sini. Sekalinya bikin konten mystery box itu malah sponsor. Kemarin-kemarin juga sponsor ya Shopback, tapi belanjanya kemarin nggak disponsorin sama COC. Kalau yang ini baru disponsorin nih. Ya hitungannya sponsor apa enggak gue juga nggak tahu ya karena ya dikirimin aja gitu. Ya anggap aja THR kali ya. Gue juga nggak tahu ini isinya sebenarnya segede gini apaan. Ada yang bilang, gue kemarin ngepost di Instagram, ada yang bilang katanya isinya mungkin kursi gaming, ada yang bilang juga meja gaming gitu. Tapi gue nggak pernah ngeliat sih meja gaming Aorus ada produknya apa enggak, karena kalau gue lihat sih ya ada tapi buat hiasan di event aja. Tahu nih isinya apa nih karena udah ada display HDR. Gila panas sih di sini. Gue udah tahu nih isinya apa. Nanti gue akan kasih tahu deh kalau misalkan udah kebuka semua. Agak susah ya. Ini udah gue bisa buka belum ya? Ini kayaknya lu semua udah pada bisa lihat sih. Gue takut dah. Ini isinya adalah gaming monitor dari Aorus. Gue akan coba angkat lagi. Ini berat banget soalnya. Ini dia monitornya. Wow. FV43U 4K apa 144 Hz. Oh iya 144 Hz coy. Panas sih di sini ya. Gila gede banget. Ini monitor PC apa TV nih? Gue nggak pernah pakai monitor segini. Gila sih kalau mystery box kayak gini harusnya setup di kamar gua nih kayak monitornya bisa diganti pakai ini nih. Cuman gua nggak tahu nih mejanya muat apa enggak. Nanti kayaknya kita coba aja. Kita coba buka dulu. Siapa tahu gua di prank isinya batu gitu. Boxnya doang. Gua kayak ayam fried chicken tuh udah ini ketutup semua. Gua di lampu-lampuin. Ini ada apa ini? Ya nantilah. Oh kayaknya ini standnya nih ada dua. Kabel-kabel USB. Sumpah gue keringetan banget. Oh dia ada remote nih. Ini TV apa monitor sih sebenarnya? Gede banget. Muat nggak ya meja gue? Ini gue kayaknya baru mulai butuh bantuan lu deh. Gue takut anjir. Kan nggak lucu udah dikasih ginian terus. Siapin dulu mountingnya dong. Langsung dipasang ya. Kanan kiri nih. Pegang bawahnya. Pegang dulu ya, gue singkirin ini dulu. Ya sekilas sih nggak ada crack ya. Sekilas sih nggak ada retak-retak atau gimana-gimana ya hasil dari pengiriman JNE ini. Gue bisa bilang sih ini bezelnya udah cukup tipis sih buat monitor 4K. Tadinya gue tuh di atas mau pakai monitor yang 27 inch. Kayaknya kalau gue udah dikirimin ini sama Aorus, ya kayaknya sih gue bakalan pakai ini aja sih buat main PS5. Jadi cuma model 2 baut doang ya, satu kaki 2 baut. Pokoknya abis ini gue bakalan langsung taruh di setup gue kayaknya. Terus nanti
bakalan langsung nyobain juga pertama kali pakai monitor 43 inch 4K 144 Hz coy, 4K-nya. Ini dia monitornya. Aorus FV43U Tactical Gaming Monitor 4K 144 Hz, Quantum Dot Display, DCI-P3, Back Equalizer. Gue udah ngos-ngosan nih. HDR mode, ya udah pasti HDR sih ini. Ya pokoknya kita lihat aja lah ya. Nanti setelah ini gue akan unjukin di dalam setup gue gimana. Setup gue sebenarnya juga belum jadi. Sekalian gue nanti minta saran dah ke lu karena kayaknya bakalan ada perubahan dadakan nih untuk setup gue. Ya, kita akan taruh monitor ini langsung. Ya, jadi ini adalah setup di kamar pribadi gue yang emang gue lagi bangun juga sih sebenarnya gitu. Gue lagi masih mikir-mikirin kira-kira dekorasinya itu pinginnya gimana. Mungkin kalian juga bisa nyaranin ya. Apa yang masih kurang dari setup lesehan gue ini untuk di kamar gue? Kayaknya sih kalau monitor gue udah fix pakai ini aja ya. Ini berisik banget lagi. Mana remote-nya? Tuh ada remote ya. Kita bisa kecilin. Ini volumenya satu aja gede banget ya. Ya, jadi kayak kalau monitor gue sih fix kayaknya pakai ini aja ya karena waduh. Ternyata lu lihat sendiri coy, ini indah banget. Lu main PS5, ray tracing hidup, ya kan? Gua nggak sabar sih nungguin Gran Turismo rilis nih di PS5 karena ini di Spider-Man Miles Morales aja udah bagus banget ini gambarnya. Kalau gua main di PC mungkin ngejar 4K 60 FPS kayak begini agak sulit ya. Jadi kayaknya gua akan pakai konsol aja untuk sementara ini. PC-nya biarin buat nyari duit. Sumpah ini monitor cocok banget sih kalau misalkan buat pakai konsol gitu ya. Apalagi sekarang harga-harga komponen PC lagi caur-caur. Mending duitnya dipakai buat beli monitor yang mahal kayak begini. Terus konsol kan paling PS5 harganya berapa sih? Gue sih dapat PS5 di harga 8,8 juta ya, harga normal. Tapi kalau misalkan harganya di harga penimbun pun 10 juta kalau nggak salah. Ini masih asik banget. Gua sampai bingung ini mau ngomong apa. Oh iya, paling ini kan setup di kamar pribadi gua belum 100% jadi ya. Kalau kalian lihat nih di setupnya ya, mungkin lu bisa sorot nih. Kira-kira kurangnya apa nih? Kalau menurut gua sih paling kurang itu di bagian colokan sana ya. Karena gua belum ngeset colokannya jadi rapih. Masih ada kabel-kabel warna putih kayak gitu, gua masih pakai colokan tambahan. Kira-kira buat ngerapihinnya gimana tuh? Gue minta saran dong buat yang tahu. Silakan kasih gue saran biar setup gue cepet jadi nih. Terus di temboknya kira-kira perlu ditambahin sesuatu lagi apa enggak? Gitu. Gue tadinya awalnya rencananya tuh gue pengen pakai monitor ya paling 27 inch aja lah biar nggak terlalu gede. Karena gue pikir pakai monitor yang besar itu nggak terlalu nyaman gue pikir. Dan ternyata kalau monitor 43 inch-nya sebagus ini, mainnya dari jarak jauh, waduh nikmatnya bener-bener dah. Gua nggak sabar banget ini. Gran Turismo sayangnya masih jauh nih. Karena gue beli PS5 nih tujuannya sebenarnya buat main Gran Turismo. Makanya game gue tuh cuma satu untuk nyoba-nyobain aja. Gue baru punya Spider-Man doang. Nah sembari nunggu, untuk gue nungguin Gran Turismo kan masih lama banget nih. Lu juga boleh lah saranin gue kira-kira game apa ya yang menurut kalian menarik nih buat dimainin di PS5 pakai monitor gede kayak begini. Nih kalau lu lihat view kotanya. Lu kalau main di PC agak susah nih ngejar ini 60 fps coy asli. Mungkin lu lihat di video gue tuh 30 fps ya, tapi ini bener-bener berasa 60 fps nya. Dan ini settingnya ya. Kalau lu mau lihat settingnya nih ya, visual, graphic mode itu performance ray tracing 60 fps. Ya, kalau misalkan pakai fidelity yang paling mentok ini dia di 30 fps. Tapi dia ada lebih tajam gitu gambarnya. Coba ya, kita coba ya. Karena dia pakai Fidelity FX ya. Ini teknologinya si AMD juga nih, Fidelity nih. Tuh, terus sama ray tracingnya juga kayak apa ya? Kalau di PC kayak setting ultra kali ya. Ini FPS-nya konsol. Gue lebih seneng sih di performance RT aja sih. Karena apa ya? Refresh rate dari monitor itu jadi berasa. Nah, jadi smooth, lebih smooth banget gitu.
Dan ray tracingnya masih tetap dapat tuh di bagian pencahayaannya. Ini dia biasanya lebih kelihatan kalau ada cermin sih. Coba kita ke gedung-gedung. Nah, itu kalian bisa lihat kan pantulan-pantulannya gokil. Dan ini jalan HDR. Ternyata senikmat ini main HDR. Mungkin lu nggak bisa ngerasain langsung ya gara-gara ngelihatnya di kamera, tapi percayalah, mata lu termanjakan sih. Main 4K HDR dan FPS-nya segini. 4K 60. Dibanding gue beli PC 40 juta belum sama monitornya, kayaknya untuk sekarang-sekarang mendingan kayak gini ya. Keluar 30 juta udah bisa nikmatin banget loh buat main game. Dan PS5 juga sekarang bisa nonton Netflix ya. Kita coba nonton Netflix kali. Kita close, kita coba nonton Netflix. Jadi biarpun pakai PS gitu ya, update later deh, nah update segala. Biarpun PS5 ini konsol gaming, sebenarnya buat hiburan-hiburan kan masih tetap bisa gitu. Jadi masih bisa nikmatin untuk Netflix and chill. Terus deh, Girl From Nowhere lagi rame. Gue baru sampai episode 5 nih. Ini copyright gak sih kalau kayak gini? Biarin lah ya. Bentar doang. Jauh lebih irit daripada nyari sarana hiburan pakai PC ya, meskipun PC bisa dipakai buat ngedit video, buat kerja gitu ya. Tapi untuk sarana hiburan doang lah paling enggak. Cuy, ini udah jadi banget sih. Thank you Gigabyte Aorus udah ngasih gua THR monitor ini, Aorus FV43U. Gua akan pakai di setup gua lesehan ini karena cocok banget nih buat gua main PS lesehan, nonton Netflix lesehan di kamar. Jadi gue di kamar nggak kayak kamar kosan sekarang, karena sebelumnya kamar gue tuh bener-bener kayak kamar kosan ya, isinya cuman kasur sama colokan. Bisa lebih produktif lah ya, bukan produktif sih namanya main, tapi bisa juga buat produktif. Gue mungkin nanti bisa beli meja kecil lagi karena gue ada laptop. Rencananya gue tadi mau pakai monitor 27 inch biar kalau gue lagi colokin laptop gue bisa kerja juga. Tapi nanti kayaknya gue beli meja kecil lagi biar gue bisa tetap kerja dan monitornya bisa tetap ngelihat dari jauh. Karena kalau monitor 43 inch ngelihat dari deket pastinya kurang begitu enak. Enak tuh jarak pandangnya segini tuh. Mungkin ini sekitar 2 meter kali ya dari jarak gue ke monitor, atau 1,5 meter, 2 meter lah ini kurang lebih. Oke, sekali lagi thank you. Ini adalah video sebagai penutup di bulan Ramadan ya. Jadi gue ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Dan juga terima kasih untuk Gigabyte Aorus. Sekali lagi terima kasih atas hampersnya. Yang lain ngasih hampers nastar, putri salju, apa lagi kacang mede. Dia ngasih monitor 43 inch. Oke, segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau emang lu ingin mensupport Gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana. Cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan. Lanjut lagi nonton Netflix. Semuanya mau naik lain. Tapi pecahnya jadi lumayan kelihatan ya kalau full HD ke tarik jadi 4K ya. Netflix harus upgrade nih kayak jadi yang paketnya di atas premium biar bisa 4K.